Saya mulai sadar bahwa seseorang kalau sudah ditebus oleh Tuhan Yesus dengan darahnya, maka seharusnya, saudaraku, tidak boleh ada ruangan yang diisi oleh apapun dan siapapun tanpa seizin Sang pemilik kehidupan kita. Amin, saudaraku. Kita tidak boleh. Kenapa? Karena ruangan hidupmu itu sendiri, itu milik Tuhan. Jadi kalau hari ini hidupmu lengkap, kau punya istri, kau punya suami, kau punya anak-anak, kau masih punya orang tua lengkap, kau punya sahabat-sahabat yang baik, kau punya komunitas gereja yang baik, kau punya manusia-manusia yang ada selalu bersama dengan dirimu, kau punya sahabat, kau punya perkumpulan ini dan itu. Saya cuma mau katakan, saudaraku, segala hal di tanganmu, kekayaanmu, pekerjaanmu, jodohmu, semua yang kau miliki di tanganmu, itu semua dihadirkan oleh Tuhan untuk kepentingan Tuhan. Amin, saudaraku. Ini konsep yang harus kita tangkap dalam hidup untuk kita benar-benar. Tadi di doa pelayan Tuhan dan doa pagi ini saya berkata apa? Izinkan kami memberikan hati kami. Karena dari hati itu terpancar segala kehidupan. Kalau hatimu dimiliki oleh Tuhan utuh, saudaraku, maka hidupmu benar untuk Tuhan. Sampai pada satu titik, siapapun dan apapun yang hadir dan yang pergi dalam hidup kita, it doesn't matter. Karena semuanya untuk kesukaan Tuhan. Itu tidak gampang, saudaraku. Itu tidak mudah. Jadi kalau seseorang memiliki segalanya dan semuanya, bukan sebaliknya, memanfaatkan Tuhan untuk kepentingan dirinya, maka saya mau ajak di tempat ini selalu, kalau Bapak Ibu melihat bagaimana saya mengajak kalian untuk meneladani hidup Yesus. Bagaimana kita menghargai perasaan Bapa. Bagaimana kita menghormati keadaan pribadi Bapak itu sendiri. Makanya saya selalu ngomong apa? Jangan minta mujizat hanya untuk kepentinganmu, karena engkau sedang tidak menghormati Dia dengan layak. Kalau hari ini, saudaraku, kau dihadirkan semua apa yang ada di dalam dirimu, apapun itu dan siapapun itu, seharusnya engkau tidak memperdaya Tuhan hanya untuk kepentingan-kepentingan mereka yang ada di sekitarmu. Tetapi mereka ini semua, apapun dan siapapun itu, kita manfaatkan semua untuk kepentingan Tuhan. Artinya apa? Jika terjadi failure di situ, terjadi kesalahan atau kerusakan di dalam hubunganmu atau apapun itu, saya cuma mau katakan, jangan memaksakan atau jangan mengatur Tuhan untuk kepentinganmu. Karena ketika engkau memanfaatkan Tuhan, engkau sedang memperdaya Dia. Dan ketika engkau sedang memperdaya Dia untuk kepentinganmu, maka sedang ada something wrong di dalam caramu bertuhan. Hari ini saya semakin memahami bahwa semua bisa datang, semua bisa pergi, semua bisa ada di tangan, bahkan Tuhan pun bisa ambil itu semua. Dan saya percaya semuanya mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi. Maka seharusnya, saudaraku, kita tidak perlu repot mengatur Tuhan untuk kepentingan kita, tetapi kita harus repot mengatur diri kita untuk semakin sempurna, semakin layak menjadi ukupan indah bagi Tuhan yang hidup itu. Maka kita harus bergumul, saudaraku, setiap hari, setiap saat untuk kita benar-benar membersihkan ruangan hati kita. Kita harus membersihkan ruangan hati kita dari sampah-sampah yang memang Tuhan tidak suka. Kalau seseorang itu adalah pasangan hidupmu, kalau seseorang itu adalah orang tuamu, kalau seseorang itu adalah anakmu atau menantumu, atau siapapun itu,
Bukan berarti engkau harus membenci mereka atau membuang mereka, bukan. Tetapi sikap hatimu ketika engkau dipercaya oleh Tuhan dengan itu semua, itu harus kau pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan kalau sesuatu itu adalah harta, saudaraku, bukan berarti kita membuang harta kita. Kalau ada yang mau buang harta, kasih saya, saudaraku. Saya terima dengan lapang dada dan terima kasih banyak. Bukan buang harta, tetapi sikap kita terhadap harta tersebut mulai semakin tepat, mulai semakin benar. Karena hari ini saya mau mengajak kepada kita semua, ruangan hatimu dan ruangan hatiku harus tepat di pemandangan Allah. Karena kalau kita punya sikap hati yang salah, apapun kondisi hidupmu, kau mau kaya, kau mau miskin, kau mau terkenal, kau tidak terkenal, apapun itu, kalau sikap hatimu salah, itu adalah sampah yang melukai hati Allah. Itu sangat menggores hati Allah, saudaraku. Dan kadang-kadang bisa terjadi seseorang atau sesuatu yang memang Tuhan tidak kehendaki ada di hati kita, itu harus dibuang. Katakan amin. Kalau sesuatu itu Tuhan tidak kehendaki, harus dibuang. Kita harus berani sendiri untuk mengambil alih. Seperti orang terkena paku, nancep pakunya di sini, dia harus berani mencabut itu. Sakit, yes, tapi itu memang harus dibuang dan memang tidak boleh dihadirkan di dalam hidup kita, saudaraku. Ketika seseorang mencabut sesuatu atau seseorang mencabut hartanya, hobinya, kesenangannya, orang-orang yang dekat pada dirinya, dia harus dicabut dari kehidupan orang itu. Maka ada sakit yang dirasakan. Tetapi percayalah, saudaraku, dari sakit itu seseorang sedang menggarap hatinya untuk terus menumbuhkan cinta yang membara kepada Tuhan. Karena komitmen untuk mengasihi Tuhan itu butuh untuk dimatangkan melalui segala peristiwa hidup yang terjadi setiap hari. Maka benar kata Roma 8:28-29, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi apa? Serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudaranya. Saudaraku, dengan pengalaman ketika kita mencabut apapun yang sudah menguasai kita, maka kasih yang benar kepada Tuhan, kasih yang kuat kepada Tuhan, itu semakin tertanam kuat dalam hatimu dan hatiku. Dalam hal ini, kasih kepada Tuhan itu butuh proses pertumbuhan. Dan itu tidak bisa sekejap satu malam. Itu butuh proses panjang, itu butuh waktu yang panjang. Untuk hari ke hari engkau merajut dalam hari-hari hidup. Engkau bertemu dengan persoalan hidup, kau bertemu dengan orang-orang sulit, kau bertemu dengan banyak hal, saudaraku. Disitulah engkau mulai berproses menumbuhkan cinta Tuhan semakin dalam. Orang cinta Tuhan itu tidak gampang, saudaraku. Di mulut gampang. Saya mau iring Yesus sepanjang hariku, walau berat dan sukar jalanmu. Terus apa lagunya? Hidup yang jalani menyukakan hati Bapa, rinduku menghidupinya. Terus apa? Tuhan ajarku setia seperti dirimu, taat Bapa sampai di salibmu. Terus selama
di dunia, lakukan kehendak Bapa, menyelesaikan rencana Bapa. Itu lagu yang indah. Tapi prakteknya, saudaraku, saya mau iring Yesus sepanjang hari itu, seringkali orang tidak lakukan itu. Orang tidak benar-benar menjaga hatinya, menjaga sikap hatinya, menjaga kedalaman hatinya, untuk terus menjadi ukupan, menjadi hadiah setiap harinya ke Tuhan. Maka setiap pagi mulailah sebelum aktivitas apapun bersama dengan Tuhan. Dan akhirlah semuanya bersama dengan Tuhan. Saya cuma mau katakan sekali lagi, kau harus punya waktu dengan Tuhan sendiri. Kau harus punya waktu alone with your God. Biar Tuhan itu merajut hatimu. Di situ engkau akan melihat, saudaraku, ada titik-titik di mana Tuhan sedang merenda engkau dengan, kadang kita diem, kok kadang diem ya, Tuhan kok gak ada suaranya, seakan-akan kok sepi. Karena riuh, karena masih banyak keinginan, masih ada banyak agenda pribadi, masih banyak ambisi-ambisi yang menutupi kabut itu, yang akhirnya kau tidak bisa merasakan Tuhan, kau tidak bisa peka dengan Tuhan, saudara. Baik kau kaya, baik kau miskin, baik kau bahagia, baik kau sedang susah, itu semua bisa jadi kabut yang menutupi bagaimana engkau berjumpa dengan Dia. Bahkan kalau itu semua oke, saudaraku, kalau sikapmu kepada manusia lain pun salah, kau punya idol lain selain Tuhan, itu pun jadi kabut dan kau tidak bisa bertemu dengan Tuhan. Kenapa? Karena engkau tidak kudus hatimu. Karena Allah sendiri berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Artinya kalau engkau tidak kudus, kau tidak bisa menjumpaiku. Seakan-akan doa kita, seakan-akan apa yang kita naikkan itu berhenti di tingkap-tingkap langit, di tingkap-tingkap rumah kita, dan seakan-akan di mana aku bisa menjumpai Tuhan. Pagi hari ini saya mau berkata, semuanya itu yang menjadi kabut yang menutupi semuanya ini, dan kau tidak pernah bisa bertemu Tuhan, itu semua. Maka dari itu kau harus benar-benar mulai mengkoreksi hidupmu. Kau lihat dalam-dalam, apa sebetulnya tujuanku beragama, bertuhan. Apa tujuanku lakukan ini semua? Tarik balik lagi dari restart dari awal, saudaraku. Maka kau akan menemukan dalam relung hatimu jujur, kalau memang bukan Tuhan yang kau tarik ketemu, intinya bukan Tuhan, minta ampun dan bertobatlah. Supaya engkau bisa ketemu Tuhan itu real, saudaraku. Maka ketika engkau sudah kembali restart ulang, maka ketika engkau menjalani hari hidupmu mulai hari Senin, Selasa, Rabu, terus dari minggu ke minggu, hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, apapun yang menabrak dirimu atau engkau ditabrak apapun lah, dengan kondisi apapun, baik itu sulit, susah, berat, bahagia, itu engkau masih bisa tetap fokusmu ke Dia, dan kau terus kejar Dia. Ini semua ini hanya ornamen. Amin, saudaraku. Ini semua ornamen yang tidak akan membawa dirimu. Kalau kau punya jabatan, kau kaya, kau tidak lupa diri, karena kau tahu hidupku untuk Tuhan. Kau punya harta, kau punya kekuasaan, kau punya apapun, kau lihat Tuhan. Kau remuk sekalipun, kau tidak menyalahkan Tuhan, kau tidak menggerutu hidup, kau tidak depresi, kau tidak bunuh diri, tapi kau lebih fokus kepada semua. Tuhan izinkan ini supaya aku tahu Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Itu yang berat. Maka sikap hati itu harus benar. Maka kalau sikap hatimu benar, engkau menghadapi failure di pernikahanmu, kau tidak akan pernah berkata cerai. Ketika engkau menghadapi failure di pekerjaanmu, kau tidak akan pernah merasa gagal dan remuk. Apapun itu. Tapi engkau berkata apa?
Tuhan izinkan ini terjadi. Mungkin salahku, atau mungkin memang Tuhan sedang mendidik aku. Temukan jawaban itu. Salahku atau didikan Tuhan? Kalau salahku, bertobatlah segera dan kembalilah ke jalan Tuhan. Kalau memang didikan Tuhan, tetaplah setia. Jangan menggerutu, jalani saja. Maka engkau bisa berkata, semua bisa dilewati. Tapi kalau dengan sikap hati yang salah, tidak akan bisa dilewati. Percaya sama saya. Kenapa? Karena kalau sikap hatimu salah, saudaraku, kau belum melihat Tuhan, kau melihat dunia dan pada umumnya manusia di sekitarmu. Cinta Tuhan itu harus dibuktikan dengan kelakuan hidup. Amin, saudaraku. Cinta Tuhan itu harus konkret. Hari hidupmu kau tunjukkan bagaimana kau mencintai Dia. Ketika kau menemui problematika hidup, kau menemui masalah, kau boleh sedih, sedihlah, nangis. Tapi jangan berlarut di situ. Ketika kau bahagia, bahagialah. Tetapi kau jangan berlarut di kebahagiaanmu dan akhirnya kau lupa Tuhan. Dalam kenyataan hidup ini, saudaraku, kita bisa membuktikan bahwa kasih kepada Tuhan itu bertumbuh melalui peristiwa pengalaman hidup yang dialami oleh seseorang. Itulah sebabnya mengasihi Tuhan tidak bisa ditumbuhkan dalam sehari. Karena pengalaman-pengalaman hidupmu dan hidupku setiap hari itu adalah latihan untuk mengasihi Tuhan sampai kita benar-benar konkret, kita benar-benar permanen mencintai Tuhan. Saya ngomong begini karena saya sudah berjuang di situ, saudaraku. Saya mau ajak kalian semua di situ. Orang yang paling sulit lepas itu sebetulnya harga diri. Harga diri seseorang itu mahal sekali harganya. Tergantung orang itu memberi price tag berapa. Maka dari itu, saudaraku, pengikut Yesus harus melihat teladan Yesus yang tidak memberi price tag kepada dirinya. Yesus tidak memberi price tag kepada dirinya, tetapi Dia berjuang dalam hidupnya. Selama Dia mengenakan tubuh daging, Dia memberikan hidupnya itu sebagai price tag untuk Bapaknya. Jadi bagaimana orang melihat Bapaknya, itulah hidupnya. Itulah harga dirinya. Ini susah. Ini bukan sesuatu yang mustahil kalau kita memang benar-benar mau menjadi Kristen yang pengikut Kristus yang sejati. Maka dalam perjalanan hidup kita menumbuhkan kasih kepada Tuhan, itulah terjadi pengalaman untuk kita bisa memadu kasih dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Apa ya bahasanya? Berkasih-kasih kepada Tuhan. Semakin banyak pengalaman belajar mengasihi Tuhan, dan semakin banyak kesempatan kita membuktikan kasih itu, maka pertumbuhan kasih kita kepada Tuhan semakin cepat. Semakin cepat. Itu yang akan menciptakan suatu perasaan bahwa aku tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Jangan merasa kebal, saudaraku. Mengasihi Tuhan itu adalah bagian dari tujuan iman, seperti yang dikatakan Petrus dalam suratnya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihi Dia. Kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihat Dia, kamu bergembira karena bersukacita, karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Dengan demikian, saudaraku, orang-orang yang memang benar-benar beriman menurut Alkitab adalah orang-orang yang rela berkorban, rela mempertaruhkan apapun dalam hidupnya untuk kepentingan Tuhan dan untuk kemuliaan namanya. Berikan tepuk tanganmu yang terbaik. Maka sekali lagi saya mau ingatkan, beriman itu adalah barter. Ketika engkau berkata, aku percaya dan beriman bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku, artinya apa? Aku barter mulai hari ini. Harga diriku, kesenanganku, hidupku, everything, cita-citaku semua, kutukar untuk aku mengiring Yesus all out dalam hidupku. Karena kalau aku tidak mengiring Dia dengan perfect,
Bapa diskualifikasi diriku. Itu berat, saudaraku. Itu berat. Dan orang-orang yang benar-benar beriman kepada Tuhan, mereka pasti akan mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan, apapun bentuknya. Yang intinya menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam untuk banyak orang. Dan dalam kenyataan hidup yang dapat dibuktikan bahwa kasih kepada Tuhan itu memang adalah bukti konkret yang nyata yang dilakukan yang namanya pengikut-pengikut Kristus itu. Dimulai dari apa? Dimulai dari dirimu sendiri. Mulai kau proses, kau tarik hidupmu, hidup untukku atau hidup untuknya, hidupku untukku atau untuknya. Mulai diprogramming ulang untuknya. Kalau untuknya berarti semuanya mulai diribut ulang, direprogram ulang. Berarti semua untuk dia. Kalau semua untuk dia, maka percayalah saudaraku, kalau semua kembali untuk dia dan Tuhan melihat hatimu, maka semuanya berada di dalam kontrolnya. Semua berada di dalam perkenanannya. Maka kalau Anda sudah memprogramming hidupmu untuknya, maka tiang awan, tiang api ready. Amin enggak? Terus apa yang kau takutkan? Ketika engkau melewati lembah padang gurun seperti bangsa Israel itu, kau jalan, ada tiang awan, tiang api, tangan Tuhan. Tangan Tuhan harus diusahakan dengan cara apa? Tetap ada. Tiang awan, tiang api tetap ada dengan cara apa? Kekudusan hidup. Hidup untuk dia. Jangan teracuni oleh apapun. Jangan terkontaminasi oleh apapun. Terus fokus. Fokus. Battlemu, peperanganmu. 1 hari. Jangan seminggu, nggak usah. 1 hari. Hari ini. Ini battle hidupmu sampai kau tidur. Besok pagi mulai peperangan baru. Angkat panjimu. Panji perang. Aku mau hidup benar. Hari ini aku memuliakan Tuhan. 1 hari selesai, ucap syukur, minta koreksi Tuhan. Maka saya mau katakan sekali lagi, semuanya untuk dia, kepentingannya, dan semuanya mulai hari ini harus dimatikan, supaya nilaimu semakin perfect di mata Allah. Kalau pengusaha ribet sama staff, mintalah hikmat Tuhan. Towo ususe. Betul? Ya, disuruh datang nggak telat, ya telat. Kerjaan seenaknya. Percayalah saudaraku, doakan mereka. Tapi bukan berarti terus masuk suara kebenaran, Anda tidak punya tongkat didikan. Oh, tetap harus. Kau tegur, kau didik mereka, karena Tuhan titipkan mereka di tanganmu. Kalau engkau tidak mendidik, kau bermasalah dengan Tuhan. Kau didik, tapi jangan yang merusak. Kadang ada orang menegur itu distract. Harus konstruk, harus membangun. Makanya jangan suka, bahasa Jawanya, moyoi fisik orang. Itu gambar Allah. Tapi rupa Allah itu memang harus kita usahakan. Orang harus tertular bagaimana kita berjuang hari-hari hidup. Berjuang memberikan kualitas rupa Allah dalam hidupnya. Maka kita sebagai pemimpin, kita tunjukkan bagaimana kita memperjuangkan diri. Menunjukkan, membentuk rupa Allah dalam hidup kita dan menggarami mereka. Itu banyak saudaraku. Suami istri, mertua menantu, anak orang tua, itu harus begini loh. Tidak bisa hanya perintah, semua itu butuh teladan, saudaraku. Commanding, orang anak-anak muda dihajar begitu, dia lari, saudaraku. Minta hikmat Tuhan, hatimu benar sama Tuhan, sikap hatimu benar, semuanya Bapa, aku mau bawa untuk Tuhan, bahkan keluargaku, melalui diriku. Aku minta tuntunanmu, aku minta hikmatmu, aku mau program ulang semua untuk Tuhan. Maka saudaraku,
benar di bumi seperti di surga itu nyata dalam hidup kita. Berikan tepuk tangan. Yuk kita bagi berdiri.